Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizqiyatul Hasanah SSOS MSOS. Sebelum memasuki ke pembahasan pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Rahman dengan NIM 2301 0401 0094 dari lokal 23B. Pada video kali ini saya ingin membawakan 7 pembahasan, yaitu yang pertama adalah dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang meliputi sejarah singkat Daulah Abbasiyah dan juga sejarah dakwah melalui pengembangan ilmu pada masanya. Yang kedua yaitu dakwah Islam di Afrika, meliputi sejarah dakwah di Afrika dan metode dakwahnya. Yang ketiga yaitu dakwah Islam di Eropa, yang juga meliputi sejarah dakwah Islam di Eropa dan metode dakwahnya. Yang keempat yaitu dakwah Islam di Amerika, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Amerika dan perkembangan metode dakwahnya dari masa ke masa. Yang kelima yaitu dakwah Islam di Australia, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Australia dan metode dakwahnya. Yang keenam yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara melalui kerajaan-kerajaan terdahulu dan metode dakwahnya. Yang ketujuh yaitu dakwah Islam di Indonesia, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Indonesia melalui Wali Songo dan metode dakwah yang mereka gunakan. Memasuki materi yang pertama, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang meliputi sejarah singkat Daulah Abbasiyah dan sejarah dakwah melalui pengembangan ilmu pada masanya. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah satu paman Nabi Muhammad SAW bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Ibnu Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Namun pada dasarnya kedua golongan itu adalah kelompok yang sama. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah atau penyebaran ajaran Islam berkembang pesat melalui berbagai cara, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Salah satu cara dakwah yang dilakukan pada masa itu adalah melalui pendirian pusat-pusat pembelajaran, seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga meneliti ilmu-ilmu dari budaya-budaya sebelumnya yang mereka warisi. Selain itu, terjemahan karya-karya klasik Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab juga menjadi salah satu upaya dakwah pada masa Abbasiyah. Hal ini memungkinkan penyebaran dan pemahaman lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu dakwah Islam di Afrika, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Afrika dan metode-metode dakwahnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika yaitu setelah beberapa sahabatnya hijrah ke Habsyi
dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa, yaitu Raja Najasyi atau Niges. Ada banyak metode dakwah yang digunakan di Afrika, tapi yang sangat berpengaruh di Afrika yaitu dakwah melalui jalur politik seperti ekspansi besar-besaran pada masa kekhalifahan Rasyidin dan juga dinasti Umayyah. Hingga saat ini, Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di benua Afrika. Sejarah telah mencatat bahwa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan berkat adanya ketekunan pemeluk Islam dalam mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya dorongan yang kuat dari ajaran Islam itu sendiri, yang membuat pemeluknya lebih giat dalam mengalih dan menemukan sesuatu yang baru dan berguna bagi umat manusia. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu dakwah Islam di Eropa, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Eropa dan metode dakwahnya. Sejarah dakwah Islam di Eropa dimulai sejak kedatangan bangsa Arab di Spanyol pada abad ke-8 Masehi. Dakwah ini berkembang pesat di Spanyol Muslim atau Al-Andalus dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dan juga keagamaan. Selama periode ini terjadi pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa Kristen yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa. Pada era modern, dakwah Islam di Eropa menghadapi tantangan baru akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Globalisasi, migrasi, dan pluralisme agama telah menciptakan lingkungan yang kompleks bagi dakwah Islam. Di samping itu, stigma negatif terhadap Islam dan meningkatnya sentimen anti-Islam di beberapa negara Eropa juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para dai dan organisasi Islam, dakwah Islam terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Eropa. Berbagai kegiatan-kegiatan dakwah seperti seminar, kursus, penerbitan buku, dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk penyebaran pesan-pesan Islam dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang agama ini di kalangan masyarakat Eropa. Selain itu, kontribusi umat Islam dalam bidang-bidang seperti seni, budaya, dan ilmu pengetahuan juga telah membantu memperkaya dan memperluas wawasan masyarakat Eropa tentang Islam dan peradabannya. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu dakwah Islam di Amerika, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Amerika dan perkembangan metode dakwahnya dari masa ke masa. Tidak ada sumber resmi yang dapat diperpegangi perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar segelintingan bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mu'alim dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon, yaitu ibu kota Portugal, guna menemukan beberapa daerah yang ada di daerah sekitar Atlantik. Dikabarkan bahwa ke-8 petualang Muslim tersebut akhirnya dapat menembus lautan Atlantik dan mendarat di sebuah daerah di sekitar Amerika Selatan. Informasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Columbus menemukan sebuah daerah di seberang Atlantik yang bernama Amerika. Informasi ini ditentang keras oleh para ahli sejarah dan diklaim sebagai berita yang tidak memiliki landasan argumentasi sejarah yang kuat. Para ahli kemudian tidak membantah kalau imigrasi Muslim memasuki Amerika pada kurun waktu abad ke-16 sampai ke-18. Dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi Muslim ke Amerika, salah satu sumber semakin menguatkan anggapan ini dengan menyatakan bahwa penduduk Muslim pertama kali bermigrasi ke Amerika sekitar tahun 1875 dan 1912 dari pelosok Suriah. Argumen ini juga diperpegangi oleh John L. Esposito dengan menyatakan bahwa awal mula kedatangan migran Muslim pertama di Amerika
terjadi ketika bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Dari sekian banyak budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah Islam. Namun, mereka di Amerika, sebagian di antara mereka kemudian murtad dari agama asli mereka dan berpindah ke agama Kristen. Salah satu dai terkenal di Amerika yaitu Muhammad Alexander Russell Webb pada tahun 1893 mendirikan organisasi muslim pertama di Amerika, yaitu American Islamic Propagation Movement, dan penerbitan The Muslim World, serta memberikan kuliah di beberapa kota. Dan juga salah satunya yaitu Elijah Muhammad, aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat. Dia juga sempat menulis beberapa buku, antara lain Message to the Black Man in America dan How to Eat to Live. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu dakwah Islam di Australia, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Australia dan juga metode dakwahnya. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha perintis dan penjelajah kawasan tengah Australia sekitar tahun 1850 hingga 1970. Pada tahun 1870, didirikan sebuah masjid kecil yang cukup indah dengan 4 menara di masing-masing sudutnya. Masjid itu didirikan di sebuah lapangan di sekitar pemukiman orang-orang Afghanistan yang memelihara unta untuk mengangkut barang-barang. Sambil memelihara unta, mereka mendakwahi lingkungan sekitar. Akan tetapi, karena mereka tidak ahli dalam berdakwah, upaya penyebaran Islam itu hanya dilakukan secara sambil lalu dan tidak terencana dengan baik. Perkembangan agama Islam di Australia tidak hanya ditandai dengan berdirinya masjid dan lembaga-lembaga keagamaan, tetapi juga dapat dilihat dari banyaknya keinginan orang tua untuk mengajarkan pendidikan agama. Oleh karena itu, di Brisbane dan Queensland didirikan Islamic Society yang bertujuan untuk menyadarkan anak-anak Muslim untuk mendirikan sholat. Oleh sebab itu, dibangun Madrasah Raja Khalid di Melbourne. Komunitas Muslim di negara Australia terdiri atas Muslim Lebanon yang merupakan kelompok terbesar, kemudian diikuti oleh Turki, Arab, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara bekas Yugoslavia. Mereka adalah pekerja imigran yang secara ekonomi kurang beruntung, serta mendiami kota New South Wales dan Victoria. Mereka mengalami diskriminasi berupa ketidakpekaan lembaga kesehatan dan sekolah terhadap kepentingan kaum muslimin. Mereka pun mengalami masalah berkenaan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Sementara itu, ada hal menarik bahwa Islam berkembang dengan sangat dinamis, terutama bagi kaum perempuan. Banyak di antara mereka yang menjadi juru dakwah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Islam memikat kaum Wahawa yang terpelajar. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan isu anti-Islam yang biasa dilansir oleh feminis barat yang beranggapan bahwa Islam menindas kaum Hawa dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan ke-6, adalah dakwah Islam di Asia Tenggara, yang meliputi sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara melalui kerajaan-kerajaan terdahulu dan metode dakwahnya. Islamisasi di Asia Tenggara dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina. Penyebaran Islam dipercepat oleh peranan para pedagang, ulama, dan sufi yang berdakwah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Malaka, Aceh, dan Demak. Islamisasi lebih lanjut diperkuat oleh konversi para penguasa lokal yang kemudian mempengaruhi rakyat mereka. Kesultanan-kesultanan seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Metode dakwah yang digunakan mencakup akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam, pendidikan agama, dan pembinaan masjid, serta madrasah. Selanjutnya memasuki pembahasan ke-7 yang terakhir, yaitu dakwah Islam di Indonesia.
meliputi sejarah dakwah Islam di Indonesia melalui Wali Songo dan metode dakwah yang mereka gunakan. Penyebaran agama Islam di Jawa terjadi pada waktu Kerajaan Majapahit runtuh, disusul dengan berdirinya Kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan penganut agama Islam, tingkat atas ada sekelompok tokoh pemuka agama dengan sebutan wali. Zaman itu pun dikenal sebagai zaman Kewalen. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai wali sanga, yang merupakan lanjutan konsep pantheon dewa Hindu yang berjumlah 9 orang. Adapun 9 wali yang dikelompokkan dalam pemangku kekuasaan pemerintah, yaitu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang melakukan pendekatan terhadap remaja-remaja pada masa itu. Selanjutnya yang kedua yaitu Raden Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, yang dikenal dengan dakwahnya yang mengajarkan falsafah Mohlimo. Sunan Ampel mengarahkan umat muslim untuk tidak melakukan 5 hal yang dilarang dalam agama Islam, yaitu 1. Moh main atau tidak mau main judi. Yang kedua yaitu moh ngombe atau tidak minum minuman keras. Yang ketiga yaitu moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat yaitu moh madon atau tidak berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Yang kelima yaitu moh madat, yaitu tidak menggunakan barang yang menyebabkan kecanduan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Bonang. Beliau dikenal dengan dakwahnya melalui media wayang serta alat musik gamelan seperti bonang, kenong, dan kempul. Selanjutnya yang keempat yaitu Raden Kosim atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Derajat. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang mengenalkan pepali pitu, yaitu 7 dasar ajaran yang dijadikan pijakan dalam hidup. Yang satu, membangun resep saying sasama, yaitu menjaga keharmonisan sesama hubungan dengan sesama manusia, merupakan kunci utama dalam memperluas cinta kasih dan perdamaian di masyarakat. Yang kedua yaitu jroning sukakudu eling, ian waspada. Bahagia dan sukacita tidak boleh membuat seseorang lupa akan keberadaan Tuhan. Dalam kegembiraan, tetaplah ingat akan kewaspadaan spiritual. Yang ketiga yaitu laksianing subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam meraih cita-cita yang mulia, kita harus melewati rintangan dan halangan dengan tekad yang kuat, tanpa terpengaruh oleh kesulitan yang ada. Yang keempat yaitu memperhardaning pancadriya, yaitu menekan hawa nafsu dan hawa duniawi, merupakan langkah penting dalam menggapai kedamaian batin dan spiritualitas yang tinggi. Yang kelima yaitu heneng hening henung. Dalam keheningan terdapat kedamaian yang dalam. Dalam kedamaian terbuka jalan menuju kebebasan yang mulia. Yang keenam yaitu mulia guna pancawaktu. Kemuliaan baik dalam aspek fisik maupun spiritual dapat dicapai dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Yang ketujuh yaitu menehono teken marang wong kang wuto, mangan marang wong kang luwe, busana marang wong kang wuda, pangiyup marang wong kang kaudanan. Memberikan bantuan kepada sesama manusia yang membutuhkan adalah perintah suci yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk bantuan materi, baik dalam bantuan materi, makanan, pakaian, atau tempat perlindungan. Kepedulian terhadap sesama adalah cermin dari ketulusan iman. Selanjutnya yang kelima yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang memperkenalkan prinsip Tutwuri Handayani dan Tutwuri Hangiseni.
Selanjutnya yang keenam yaitu Jaka Samudra atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang melibatkan penggunaan karya seni dan hiburan seperti permainan anak-anak dan juga tembang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Raden Said atau lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang dilakukan dengan cara mengakulturasi kesenian wayang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedelapan yaitu Raden Umar Said atau lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang bergaul dengan semua masyarakat seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan juga melaut. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang menggunakan pendekatan politik dalam menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Dengan berakhirnya materi yang tadi, berakhirlah sudah video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa kalau ada tugas video lagi. Saya Muhammad Habibie Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.